baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi dengan channel saya Agaimanuddin. Nah, syukur alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Nah, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin sampaikan, apa yang kita upayakan semoga menjadi berhasil kawan-kawan semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan mengupas bagaimana sih cara mengkonsumsi Milagros atau waktunya minumnya kapan, diminum oleh siapa, di usia berapa, dan takarannya berapa. Nah, paradigma ini yang sering salah di masyarakat. Tentang apa? Bagaimana masyarakat umum atau luas ini sering menganggap Milagros ini adalah sebagai obat. Bukan ya kawan-kawan semua, teman-teman. Nah, ini bukan obat. Milagros ini cuman air, ya, air putih biasa. Nah, apa yang membedakan dengan air pada umumnya? Yang membedakan adalah kandungan alkalin atau pH-nya. Jadi Milagros jauh lebih tinggi karena memiliki pH 9,8. Nah, air pada umumnya itu kisaran 7. Nah, maka ini yang menjadi Milagros mampu ya untuk membersihkan racun kimia dalam tubuh kita. Nah, itu bedanya. Yang kedua, Milagros memiliki kandungan yang namanya antioksidan sampai 350 mV minivol ya. Ini yang membedakan air minum Milagros dengan air pada umumnya. Bukan berarti Milagros ini obat. Nah, jadi ada banyak pertanyaan, minumnya berapa, takarannya berapa gelas, diminumnya jam berapa, terus berapa usia yang boleh minum. Itu semuanya bebas dari usia 0 sampai all ya, sampai manula juga bisa minum. Nah, cuman pada kasus tertentu seperti para penderita penyakit jantung dan gagal ginjal, minumnya memang dibatasi. Kenapa? Karena pada dasarnya orang dengan penderita gagal ginjal dan jantung itu dari dokter saran untuk asupan air mineral memang dibatasi. Karena kerja jantung dan ginjal terganggu dengan banyaknya konsumsi air. Perlu dicatat ya kawan-kawan semua. Nah, jadi minum Milagros bagaimana caranya? Ya minum seperti air minum biasa. Jadi tidak ada istilah takaran khusus kalau untuk dikonsumsi orang sehat. Nah, ada catatan juga untuk kawan-kawan yang sedang berikhtiar sembuh. Ini contoh nih, kita sehat nih, mau minum jam 6, jam 5, jam 7, jam 8, jam berapapun boleh, bebas. Diminumnya berbarengan dengan makan boleh, berbarengan dengan obat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Karena Milagros sudah masuk jurnal medis atau jurnal medikanya para dokter Indonesia. Nah, gitu. Apakah bertentangan? Tidak, ini cuman air, ya. Justru malah Milagros membantu membersihkan racun kimia, residu kimia yang ada di lambung dan ginjal kita saat kita minum berbarengan dengan obat. Nah, Milagros membersihkan itu. Biar tidak ada sisa obat yang menumpuk di lambung atau ginjal kita. Nah, justru malah bagus. Jadi tidak bertentangan. Kalau untuk orang sehat, minum berapapun, kapanpun boleh. Ya. Terus berapa minumnya, takarannya? Nah, kita akan kasih gini ya, takaran ini sudah umum ya kawan-kawan semua. Jadi berat badan kita ya dikali 0,0284. Nah, itu takaran minum kita. Nah, contoh berat kita 60 ya, 60 kilo ya, kita kalikan aja 0,0284. Hasilnya berapa? Misalnya hasilnya 1,9 mili. Berarti harian kita minum airnya itu 1,9 liter. Nah, tergantung Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, kebutuhan Milagrosnya berapa. Kalau Bapak Ibu semuanya diganti dengan Milagros juga boleh, kalau uangnya ada, ya kan. Nah, kalau diganti Milagrosnya cuma 1000 cc atau 1000 mili, berarti yang 900 mili atau cc diganti dengan air biasa juga boleh. Nah, patut dipahami, jadi takaran minum airnya segitu. Tergantung Bapak Ibu mau minum Milagrosnya berapa. Ya. Kalau untuk orang sehat. Nah, kalau untuk orang sakit ada jam tertentu ya, seperti halnya jam bangun tidur ya kan. Jam 3 sore sama menjelang tidur. Kenapa?
karena di waktu jam-jam tersebut, waktu afdal tersebut, tubuh kita sedang mengalami yang namanya pembuangan sampah. Nah, jangan sampai kita asupi makanan dulu, kita minum air putih dulu untuk membersihkan sampah atau toksin racun kimia dalam tubuh kita. Sehingga lambung kita bersih, usus kita bersih, siap menerima makanan baru. Seperti itu. Di jam-jam tertentu bagus sekali untuk ikhtiar kesembuhan. Nah, di luar jam itu apakah boleh minum? Boleh juga. Namun untuk yang terapi sembuh, bagusnya minum di jam-jam tersebut. Nah, baik ya kawan-kawan. Terus mengenai penyimpanan, Milagros baiknya disimpan di atas meja, atau kalaupun toh di lantai harus ada alas. Kenapa? Karena pada dasarnya semua air gak cuma Milagros. Kenapa kok gak boleh menyentuh lantai secara langsung? Biar air atau kandungan molekul dalam air Milagros ini tidak mengkristal, karena kena hawa lantai yang dingin. Jadi gak cuma Milagros, apapun airnya kalau ditaruh di lantai itu mengkristal atau membeku. Nah, sehingga menyulitkan tubuh kita untuk terjadinya metabolisme, mencerna makanan. Jadi lebih sulit. Apalagi masuk dalam kulkas atau freezer. Kalau memang mau dimasukkan kulkas atau freezer bagaimana? Ya akhirnya kemampuan Milagros untuk menetralisir racun dan membersihkan tubuh melalui metabolisme tubuh kita ya terganggu, karena tidak jadi mikrokluster lagi. Jadi molekulnya membesar karena beku tadi. Nah, itu penjelasannya. Baik ya kawan-kawan, dari penjelasan saya cukup. Mungkin ada pertanyaan boleh di kolom komentar, bisa di chat, nanti via Jabri juga boleh. Nah, itu saran minum yang kita berikan. Mengenai dengan penyakit tertentu seperti halnya lambung, ada takaran khusus ya. Seperti gagal ginjal juga ada takaran khusus. Itu boleh dikonsultasikan. Kalau kita dalam kondisi sehat walafiat, boleh kapanpun minum, boleh berapapun boleh, dengan catatan takaran sesuai berat badan kita. Nah, ini cara membukanya Milagros ya. Tekan di lehernya, ini ditarik seperti ini, kita buka ya segelnya. Ini yang asli ada segelnya seperti ini, ada tulisan Milagros. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh saja. Ini minum. Ini segel yang asli itu ada segelnya seperti ini. Nah, jangan sampai segelnya terbuka. Nutupnya cukup gini. Nah, sudah. Nah, jadi berapa takaran minumnya itu tergantung dari kebutuhan air mineral yang kita sehari-hari sesuai berat badan kita. Jadi kalau contoh berat badannya tadi 60 dikalikan 0,0284 itu berapa? Ketemunya 1,9 atau 2 liter, itu kebutuhan air minum kita. Jadi setiap masing-masing orang berbeda. Nah, kalaupun ada sayur atau makanan yang ada airnya seperti minuman teh, kopi dan lain sebagainya, itu di luar takaran tadi. Jadi kebutuhan air minum putih tadi, air mineral itu harus kita penuhi. Kurang dari itu dipastikan Bapak Ibu akan mudah sakit, akan mudah terserang penyakit. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Bagaimana cara minum Milagros, siapa yang boleh minum, jam berapa, itu cukup ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.